Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang budiman, suami adalah pemimpin rumah tangga, suami adalah komandan rumah tangga. Suami nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengendalikan roda rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Kalian semua adalah pemimpin dan setiap kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Para pendengar yang budiman, agar kita menjadi suami yang sesuai dengan koridor-koridor syariat Islam, suami yang baik, suami yang tanggung jawab, marilah kita melihat beberapa pesan-pesan Nabi Muhammad SAW untuk para suami. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa poin terkait dengan pesan Nabi. Pada kesempatan kali ini kita mencoba meneruskan pesan Nabi yang lain. Yang pertama adalah candaria dengan istri. Yang pertama adalah bercandaria dengan istri. Ketahuilah, ketika suami berlemah lembut dengan istri, bermain bersamanya, mencandainya dengan sesuatu yang tidak batil, menyenangkan hatinya, memasukkan kegembiraannya, niscaya hal ini memperkuat jalinan ikatan keharmonisan antara suami dengan istri. Hal ini mendekatkan kepada keakraban mereka berdua. Terkadang kita lihat sebuah rumah tangga ternyata terasa kaku sekali, atau kita sendiri misalkan ya, kaku sekali ketika bermuamalah dengan istri kita. Kita ketika bermuamalah laksana komandan atau laksana pimpinan, sehingga istri laksana bawahan. Ketika kita memerintah, harus laksanakan segera, setiap saat. Kemudian ketika kita memerintah, harus ya misalkan. Terus ketika kita memerintah, kaku sekali. Tidak ada sama sekali bumbu-bumbu candaria, tidak ada. Tidak ada diselingi dengan sendaguro, tidak ada. Para pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu ma yalhu bil mar'u al-muslim batilun." Semua perkara yang seorang muslim lalai di dalamnya merupakan kebatilan. Illa ramyahu biqausihi, kecuali melempar panah, wa ta'dibahu farasahu, melatih kuda, wa mula'abatahu imra'atah, sendagurau kepada istrinya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi sendaguro itu bukan hanya diperuntukkan pada pasangan suami istri yang baru pertama kali menikah, pengantin baru misalkan, atau pasangan suami istri yang belum memiliki momongan misalkan. Bukan. Pasangan suami istri yang sudah memiliki momongan pun, maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada mereka agar melakukan sendaguro. Hatta sampai meskipun pasangan suami istri itu sudah mencapai usia lanjut, sudah kakek-kakek atau nenek-nenek 50 tahun, 55 tahun atau 60 tahun, sendaguro ini dibenarkan di dalam hukum Islam.
untuk memecahkan kebekuan di antara mereka, untuk memecahkan ketegangan di antara mereka. Ya. Para pendengar yang budiman, ketahuilah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan sempurna bagi kaum mukminin dalam segalanya, termasuk dalam senda gurau dengan istrinya. Beliau adalah orang yang paling lembut. Beliau adalah orang yang paling berkasih sayang kepada istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku dahulu pernah bermain dengan suatu permainan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teman-teman perempuanku datang kepadaku. Aisyah berkata, lalu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, mereka lari dari beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah mereka dan mengembalikan mereka kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga kita pernah mendengar atau pernah membaca kisah yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah safar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pada waktu itu seorang gadis yang langsing dan belum gemuk. Lalu beliau bersabda kepada orang-orang, jalanlah kalian lebih dahulu. Maka mereka pun berjalan terlebih dahulu. Kemudian beliau bersabda, kemarilah wahai Aisyah, hingga aku dapat mendahuluimu. Lalu aku pun berlomba lari dengan beliau dan aku dapat mengalahkan beliau. Setelah itu beliau tidak pernah mengajakku berlomba lari. Hingga setelah aku berlemak, besar dan gemuk, aku keluar bersama beliau di sebagian perjalanan yang lain. Lalu beliau bersabda kepada orang-orang, jalanlah kalian lebih dahulu. Kemudian beliau bersabda, kemarilah wahai Aisyah, hingga aku dapat mendahulimu dalam lomba lari. Ya. Maka Aisyah dan Rasulullah SAW melaksanakan lomba lari. Ya. Mereka berlari berdua. Maka beliau pun dapat mendahului Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kata Rasulullah SAW, ini sebagai ganti kekalahan yang dahulu itu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai dan Ibnu Hibban. Para pendengar yang beriman, kalau kita lihat hadis ini, Rasulullah SAW ya begitu kasih sayang pada istri-istri beliau. Rasulullah SAW bercanda dengan Aisyah. Padahal Rasulullah SAW sebagai pemimpin, ya. Rasulullah SAW sebagai komandan perang, Rasulullah SAW sebagai amir da'i. Akan tetapi Rasulullah SAW masih menyempatkan diri untuk melakukan candaria dengan istri beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk memasukkan kegembiraan, memasukkan kebahagiaan di dalam relung hati istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang budiman, ya. Selanjutnya yang kedua adalah tolong menolong, kerjasama bahu membahu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanamkan dalam jiwa kita, tanamkan dalam hati-hati kita, dalam membangun bituk rumah tangga ini untuk saling tolong-menolong, untuk saling bahu-membahu, untuk saling bantu-membantu di dalam permasalahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, seyogianya seorang suami memperhatikan tanggung jawab untuk senantiasa mengingatkan istri, begitu pula anak-anaknya dalam melaksanakan kewajibannya. Tidak hanya suami, istri pun demikian. Istri
bahu membahu dengan suami, mengingatkan suami, ya, terus menerus, ya, menyadarkan, sehingga ketika rumah tangga yang seperti ini, maka rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang serasi, rumah tangga yang islami. Para pendengar yang budiman, bahu membahu, bantu membantu dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, misalkan dalam masalah aspek akidah, ya, dalam masalah keyakinan, ya, dalam masalah upaya mewujudkan ketauhidan pada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seorang suami, ya, melihat istri atau anaknya menjadi seorang pengusaha, ya, pengusaha, pebisnis, akan tapi usahanya sepi-sepi, ya, tidak ramai lagi, ya. Ketika usahanya sepi, sang istri ataupun anak merasa cemas, khawatir, bingung. Pada saat itu, istri ataupun anak ingin datang ke paranormal, ingin datang ke dukun untuk memperoleh jimat atau untuk memperoleh mantra penglaris. Ya, maksudnya di sini ingin memperoleh untung yang besar. Ya, kita lihat sekarang banyak sekali yang melakukan demikian. Ya, para pedagang-pedagang, ya, mereka tidak sabar, ya, ketika menahan sepi, ya, sehingga mereka lari ke dukun membeli, ya, jimat-jimat penglaris dengan harga Rp500.000, Rp400.000, dan yang lain-lain, ya. Maka ketika seorang suami melihat istrinya dalam keadaan demikian, mengingatkan, bahu membahu dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan istri, mengingatkan anak, ya, maka anak ataupun istri berikan nasihat, ya, nak atau duhai istriku, perkara ini tidak dibenarkan dalam Islam, perkara ini tidak selaras dengan hukum Islam, ya. Rasulullah SAW melarang kita mendatangi dukun. Man ata kahinan a'arrafan fasaddahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang dia katakan, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai istri dan suami bahu membahu di dalam kemaksiatan, sehingga kita lihat, ya, pada masa ini, atau mungkin kita baca di koran-koran, istri dengan suami sama-sama menjadi raja ekstasi, na'udzubillah min dzalik, ya. Sehingga mereka masuk buih bersama-sama dalam satu buih, ya, suami dan istri, raja ekstasi, atau suami rajanya, ya, suami bosnya, sedangkan istrinya adalah pengedar. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Para pendengar yang budiman, yang kedua adalah dalam ruang lingkup peribadatan, ya. Misalnya bila istri, ya, malas untuk melakukan sholat, atau istri, ya, ternyata tergesa-gesa dalam menunaikan sholat, ya. Atau bila istri bersantai-santai di teras rumah, ya, melepaskan rasa lelah, padahal dia belum menunaikan sholat asar misalkan, ya. Atau ketika istri ngobrol dengan anak-anaknya hingga larut malam, padahal ia belum melaksanakan sholat isya, ia tidur pulas, ya, maka bangunkan, ya.
Ataupun sebaliknya, suami misalkan sedang dalam keadaan futur, keimanannya menurun, sehingga ketika menunaikan sholat, ya, sholatnya diundur-undur, diakhir-akhirkan, ya. Padahal sholat tepat pada waktunya merupakan amalan yang paling utama. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, ayu a'mal afdal wa Rasul, ya, amal apa yang paling afdal, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, di antaranya adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Gambaran yang lain tentang masalah peribadatan. Bila suami bangun malam, maka hendaknya membangunkan istri agar sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering diulas, ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Rahimahullah rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atah fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma' wa rahimahullah imra'atan qamat minal lail fa shallat wa ayqadat wa zawjaha fa shalla fa in aba nadha fi wajhiha al-ma'. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari, kemudian salat malam, lalu dia membangunkan istrinya pula dan ikut salat. Jika istrinya enggan bangun, dia percikan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun pada malam hari, kemudian salat, lalu dia membangunkan suaminya dan ikut mengerjakan salat. Jika suaminya enggan bangun, maka ia percikan di wajahnya air. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, berbohong kepada istri. Berbohong kepada istri. Jadi suatu saat berbohong kepada istri yang tujuannya untuk mengembirakan istri, menampakkan kasih sayang kepada istri, ya, benarkan. Hal ini dibenarkan. Dalam hadis yang sahih dari Ummu Kulsum binti Uqbah, dia berkata, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in minal kadhib illa fi thalas." Tidak pernah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan untuk berbohong kecuali pada 3 perkara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'udduhu kadhiban ar-rajul yuslihu bainan nas." Tidaklah aku anggap seorang itu sebagai pembohong apabila bertujuan untuk mendamaikan di antara manusia. Yaqul qaul wa la yuridu bil illal islah, ya. Kemudian ia mengatakan sebuah perkataan tidak lain kecuali untuk perdamaian. Yang kedua, war rajul yaqulu fil harb, ya, orang yang berbohong ketika dalam peperangan. Yang ketiga, warrajul yuhaddisu imra'ata wal mar'atu haddisu zawjaha. Suami yang berbicara kepada istrinya atau istri berbicara kepada suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud. Saya berikan contoh. Misalkan ketika seorang istri melihat suaminya sedang bercermin di hadapan sebuah kaca, ia sedang dandan. Kata suaminya, "Duhai suamiku, engkau adalah raja sejagat raya. Engkau adalah laki-laki yang paling tampan sejagat raya ini." Ini sebetulnya perkataan yang mengandung kedustaan, ya. Ya, perkataan yang mengandung kedustaan, gitu. Tapi perkataan yang semacam ini, perkataan yang seperti ini dibenarkan dalam hukum Islam, ya. Atau misalkan ketika seorang suami melihat istrinya berdandan di hadapannya, ya, menggunakan make up misalkan, ya. Kemudian sang suami berkata kepada istrinya, "Duhai istriku, engkau adalah ratu sedunia, ya, ratu kecantikan sedunia." Wah, misalkan gitu.
Padahal ucapan tersebut bukan pada hakikatnya. Ya, bukan pada hakikatnya. Misalkan istri kita sebetulnya tampangnya biasa-biasa saja gitu kan. Tapi kita katakan dengan majas hiperbola gitu, berlebihan gitu ya, berlebihan. Tujuannya apa? Untuk pembahagiaan istri, untuk mengembirakan istri. Nah, ini Masya Allah, subhanallah, dibenarkan di dalam hukum Islam gitu. Benarkan dalam hukum Islam gitu. Atau misalkan sang istri ketika menghidangkan minuman kesukaan kita, ya, kopi misalkan atau teh gitu ya, ternyata kopi tersebut terlalu pahit disebabkan gula putihnya sedikit sekali ya. Kita katakan waduh enak sekali gitu ya. Ini kan berbohong sebetulnya. Tapi berbohong semacam ini diperbolehkan ya. Kita lihat misalkan istri ternyata bikinnya terlalu pahit, kondisi istri, hati istri sedang gak enak gitu ya, gak enak, mukanya juga ngelihat gak enak juga gitu kan, sedang ada masalah dengan anak, sehingga kita ingin memasukkan kegembiraan, kebahagiaan dalam hati istri, kita mengucapkan demikian. Waduh, enak banget nih kopi ini nih. Apalagi tambah lagi dengan pisang goreng anget gitu ya. Coba kalau kita katakan, wah kopi ini pahit, wah tambah marah dia, Sudah punya masalah dengan anak, ya. Istri kita seharian ngurus dengan anak, misalnya anak kita 3, 4 atau 5 gitu ya, sehingga tersibukkan, ya. Anak yang ini minta ini, anak yang itu minta itu, minta begini dan minta begitu gitu, sehingga membuat istri stres gitu. Tambah lagi, ya, ketika menghidangkan kopi di hadapan kita kata enggak enak, pahit sekali, tambah lagi gitu. Ya. Para pendengar yang budiman, begitu pula dengan istri. Ya, sebaliknya pun demikian, begitu pula dengan istri gitu ya. Misalkan tiba-tiba sang istri melihat sang suami tercinta baru pulang dari pekerjaannya, ya, dalam kondisi kurang enak misalnya, dalam kondisi tidak kondusif, ya, misalkan mukanya penuh dengan keringat, mengkerutkan wajahnya gitu kan, mengkerutkan wajahnya. Kemudian sang suami membawa oleh-oleh gitu ya, sang suami membawa oleh-oleh, oleh-olehnya berupa misalkan empe-empe, ya. Padahal dalam hati istri empe-empe itu nggak suka nih, ya. Cuma sang suami nggak tahu gitu ya, istri ya untuk menghibur suami, untuk membuat gembira hati suami, karena hati suami dalam keadaan gundah, ya, maka istri mengatakan, waduh ini makanan kesukaan saya, Pi, gitu. Ini makanan kesukaan saya. Wah, enak sekali ya gitu ya. Belinya di mana gitu kan. Nah, waduh enak banget nih gitu. Yang saya tunggu-tunggu nih gitu kan. Nah, dalam keadaan seperti ini, untuk memecahkan kebekuan, untuk memecahkan permasalahan, menjadikan rumah tangga harmonis, maka dibenarkan di dalam hukum Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semuanya.